Menikahi janda Ting-Ting. Bab 108. Dua orang petugas kepolisian langsung menghadap Chelsea yang baru saja memasuki lobi depan. Salah satunya adalah Rizal. "Selamat pagi, Bu Kasat. Daeng masih di sini?" tanya Chelsea tanpa basa-basi. "Iya, dia sedang di ruang SPKT. Tadi saya dapat info dari staf jadi saya langsung menghubungi Anda untuk..." Belum juga selesai ucapan Rizal, Chelsea sudah lebih dulu melanjutkan langkahnya menuju ruang pelayanan. "Bu, apa yang akan Anda lakukan?" tanya Rizal yang terlihat panik dan terus mencoba mensejajarkan langkahnya dengan Chelsea. "Saya hanya ingin menyapanya." Masih sambil melangkah, tangan Chelsea sempat-sempatnya terulur. Meraih sebungkus roti di meja depan, merobek bungkusnya dengan gigi, kemudian dilahapnya secara perlahan. Melihat Daeng sedang duduk di depan seorang petugas, Chelsea pun segera mengambil posisi, duduk bersebelahan dengan orang itu. "Kau..." Daeng mengerutkan keningnya melihat kedatangan istri sepupunya. "Saya juga mau buat laporan pencemaran nama baik," ungkap Chelsea. Kedua mata Daeng membeliak. "Apa-apaan kau Ucapannya menggantung begitu saja, karena Chelsea tiba-tiba menyimpan mulutnya dengan roti. 20. Daeng masih melongo, terkejut, sebelum akhirnya berusaha keras menelan roti yang menutupi hampir seluruh rongga mulut. Memperhatikan wanita yang sedang duduk seraya bicara dengan petugas kepolisian. "Bu Kasat serius mau buat laporan juga?" "Ya, saya serius." Orang ini, lah menoleh, menatap Daeng dengan tajam. Begitu percaya diri melaporkan seseorang tanpa bukti yang jelas. "Hal ini berpotensi merusak nama baik saya." "Apa kamu bilang, tanpa bukti yang jelas?" Suara seraknya menunjukkan ketidakrelaan. Sedangkan tatapan matanya nyaris meremehkan Chelsea yang sedang berusaha memutar balikkan keadaan. "Kami punya saksi." "Saksi?" Satu ruangan kembali hening. Tak lama terdengar langkah kaki dari arah pintu masuk. Chelsea menoleh sembari mengerutkan keningnya. Memandangi seorang ibu-ibu beralis tebal hitam dan lipstik merah merona. "Nah, ini saksinya. Dia ada di lokasi kejadian dan melihat kamu memerintah 4 anjing itu untuk menyerang Tante Nera." Penjelasan Daeng tak lagi didengarkan oleh Chelsea. Ia hanya fokus mengingat-ingat wajah wanita paruh baya itu. Tapi, karena terlalu banyak orang, ia tak terlalu mengingat apakah wanita ini ada di lokasi kejadian. "Perkenalkan, saya Nalawati." Saya jelas sekali melihat wanita ini jongkok di depan 4 anjing liar yang menyerang Bu Nera di parkiran bandara. "Serius deh, mata saya masih sehat loh Pak." Chelsea kembali berdecak semabari berpaku tangan. Sedangkan Rizal dan 2 orang anggota reskrim lainnya, sudah memasang ancang-ancang, kalau saja istri komandan mereka menyerang wanita paruh baya itu. Namun nyatanya Chelsea tetap tenang, membiarkan Daeng dan saksi kunci itu bicara semaunya. Lah yakin, fakta akan terkuat dengan sendirinya, tanpa perlu meneriakkan bahwa dirinya tidak bersalah. "Kau tidak bisa berkata-kata, kan?" Suara tawa Daeng kembali menggelegar di dalam ruangan itu. "Terima saja nasibmu wanita kampungan. Arman akan sangat terkejut, melihat kau memakai baju oranye, besok." Jari-jari tangan Chelsea semakin mencengkram kuat tas jinjing di atas pangkuannya. Menoleh kepada Daeng seraya mempertontonkan senyum sinis penuh kekecewaan. Ia tak lagi berusaha bersikap baik, karena apapun yang dilakukannya tak pernah dihargai. "Kenapa diam saja? Ayo tinju aku dong." Daeng mendekatkan wajahnya kepada Chelsea. Seolah memancing wanita itu untuk melakukan hal buruk di depan para petugas kepolisian. "Udah nungguin nih." Kepalan tangan Chelsea semakin bergetar menahan gejolak emosi dalam diri. Tapi, ia terus berbisik dalam hati, mengatakan bahwa, ini belum saatnya, ini belum waktunya. Tetaplah bersikap anggun, sampai semua terbongkar dengan sendirinya. "Kami akan langsung menyelidiki kasus ini," bisik Rizal saat membungkukkan badan di belakang Chelsea.
Biarkan saja dia mau ngomong apa. Kedua mata Chelsea terpejam saat menghembus napas panjang. Tanpa mempedulikan tatapan Daeng, ia segera menyelesaikan proses laporan yang baru saja dia buat. Setelahnya, Chelsea tak langsung pulang. La meninggalkan ruang pelayanan dan beranjak ke kantor Kasat Reskrim. Duduk di sofa sambil mengotak-atik ponsel untuk menelepon Arman. Kenapa nomornya nggak aktif? 21. Chelsea bersandar seraya memijati pelipisnya yang terasa berdenyut. Karena panggilan yang tak kunjung tersambung, ia memilih untuk menelpon orang lain. Assalamualaikum, Pak Indra. Saya butuh bantuan kuasa hukum. Anda punya rekomendasi? 3 jam lamanya, Rusdi dan Sofia berada di ruang CCTV. Memeriksa setiap detik dengan sangat teliti. Kedua mata mereka pun semakin lelah, perih dan berair karena terus menatap layar monitor sejak tadi. Masih belum ketemu, atau memang nggak ada rekamannya? Tanya Sofia, memastikan untuk kesekian kalinya. Kalau tahu begini, aku nunggu di rumah Chelsea aja. Jujur, aku khawatir dengannya. Tak kunjung mendapatkan titik terang, membuat Rusdi tidak punya waktu untuk sekedar bercanda ataupun menanggapi ucapan Sofia. Ia fokus memperhatikan setiap video yang terpampang di layar. Tolong putar ulang. Video di sisi barat parkiran. Menit ke-20, pinta Rusdi kepada petugas. Apa ada yang terlewatkan, Pak? Putar saja. Sentak Rusdi, mulai kehilangan kesabaran. La benar-benar tidak sanggup jika harus membayangkan istri komandannya terjebak dalam kasus konyol ini. Petugas bandara itu bergerak cepat memutar ulang salah satu rekaman yang diminta oleh Rusdi. Meski sebenarnya mereka sudah sangat jengah, karena memang rekaman saat terjadinya aksi 4 anjing liar itu terhalang banner besar di parkiran depan. Begini saja Pak, kami akan memeriksa ulang semua rekaman CCTV hari itu di setiap sudut bandara, nanti malam, ungkap seorang petugas. Nanti hasilnya akan kami laporkan dan... Telapak tangan kiri Rusdi menutup mulut petugas itu. Diam dulu, sedangkan tangan kanannya berkutat dengan mouse komputer meng-zoom video sembari fokus pada seorang pria dengan gelagat mencurigakan. Tunggu. Pria ini berjalan keluar menyeret kantong sampah, dan masuk kembali sambil memegang tali pengikat hewan. Rusdi semakin serius memperhatikan pria itu masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas meninggalkan halaman bandara 2 jam pasca ambulans datang. Itu salah satu oknum yang sering buang sampah tanpa izin Pak. Banyak orang di... Diam. Situasi hening itu terus bertahan beberapa saat. Tak ada yang berani bicara, bahkan untuk sekedar bernapas saja mereka kesusahan, saking tegangnya. Begitu juga dengan Sofia, ia malah mematung, tak bergerak sama sekali. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Tiba-tiba saja Rusdi berdiri, berlari keluar dari ruangan CCTV itu. Beberapa orang termaksud Sofia langsung menyusul, berlari kencang untuk mensejajarkan diri dengan Rusdi. Rus, kenapa malah ke belakang sih? Sofia mulai terengah-engah, sambil melindungi wajah dari paparan sinar matahari, dengan menggunakan telapak tangan. Mau ngapain sih? Rusdi tetap membisu, berjalan cepat dan fokus pada pintu belakang dengan tulisan dilarang buang sampah di sini. Menit berikutnya, langkah mereka terhenti di depan tempat pembuangan. Huek, bau bangkai. Seru Sofia. Seketika ia menutup mulut dengan ujung jilbab yang dipakainya. Begitu juga dengan 2 orang petugas bandara yang mengikuti mereka. Langkah Rusdi kembali berlanjut, mendekati tumpukan sampah. Kaki kanannya bergerak, menendang tumpukan itu dan menemukan bangkai 4 anjing yang sudah membusuk. 22. Cek, ternyata S3NEJ 4 ta utama sudah dilenyapkan, ucapnya lalu menyeringai tipis. Ya ampun, ini kok bisa ada di sini, ucap petugas itu tak percaya. Sedangkan Rusdi langsung meraih ponsel dinasnya. Menelpon sang komandan untuk berbagi informasi mengenai penemuan barunya. Namun,
Beberapa kali mencoba nomor pria itu tidak aktif. Sepertinya komandan sudah naik ke pesawat. Rusdi menoleh menatap Sofia yang sedang berdiri di tepi pagar. "So, ayo aku antar ke depan. Setelah ini aku harus tugas lagi." "Iya." Sofia mengikuti langkah Rusdi dari belakang. Memperhatikan punggung pria itu dengan gejolak aneh yang mulai menghujam perasaan. Bagaimana tidak? Selama ini ia pikir Rusdi hanyalah seorang pria yang suka bermain-main, tapi nyatanya tangan kanan kasat reskrim itu, mempunyai insting yang cukup tajam dalam mengungkap kasus. Sial, ini mah nggak balik menodal. Pria parubaya itu melempar lembaran uang pecahan 100.000 di atas meja. Si Herder udah mati, si nenek nggak ada kabar. Jangan-jangan dia kena R4 bis gara-gara digigit kemarin. Ah, entahlah. Ia segera memunguti uang-uang itu, lagi. Dimasukkan ke dalam tas ranselnya lalu segera beranjak pergi meninggalkan kamar hotel tempatnya menginap 2 hari belakangan ini. Waktu menunjukkan 1 dini hari, ketika pria check out dan keluar dari lobi depan hotel. Tadinya, dia berjalan santai saja sambil mencari kartu parkir di dalam tas. Tapi semakin melangkah memasuki basement, pria itu mulai merasakan jika ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Entah berapa kali ia menoleh untuk memastikan, sebelum akhirnya mempercepat frekuensi langkah kedua kakinya. Merogoh kunci mobil dari dalam saku. Tangannya terulur, hendak meraih kenop pintu depan mobil. Tapi sayang, seseorang tiba-tiba datang menghadang sembari mengarahkan pistol tepat di depan wajahnya. Aak! Pria itu bergetar takut saat ujung pistol itu melekat pas di dahinya. Jauhkan, jangan macam-macam dengan nyawa orang lain. Ternyata kau bisa takut juga. Seringai tipis kembali tergambar di wajahnya sebelum kata-kata andalan terucap dan tegas. Raimu koyo empatsu. Ya, siapa lagi kalau bukan Rusdi? Sial, di ujung kepanikannya, pria itu menepis pistol di tangan Rusdi lalu berlari. Berusahalah kabur ke arah pintu basement. Oh alah Jangok, berhenti kau. Cepat-cepat Rusdi menyusul setelah meraih S3N4 tanya di lantai basement. Jangan sampai aku T3M4K koe. Masih sambil berlari, pria itu sesekali melirik Rusdi di belakang sana. Hingga tidak fokus pada jalan dan tidak menyadari Jilka dari arah depan mobil sedan hitam melaju cepat ke arahnya. Srur, brak, ak. Tubuhnya terguling, dan akhirnya meringkuk merasakan nyeri yang teramat sangat pada bagian lututnya yang di-4N tamkap depan mobil. Sakit. Teriakan itu menggema seketiran basement. Perlahan, langkah Rusdi mulai melambat saat memandangi 23. Seorang pria yang baru saja keluar dari mobil. Oh alah, dan, hampir telat loh ini. Mana aku sendiri, nggak manggil yang lain. Tadi jalanan macet. Tubuhnya membungkuk, memasangkan borgol ke tangan pria tadi. Hubungi Rizal sekarang, kita harus membawa orang ini ke kantor sebelum pagi. Siap, Komandan. Untuk kesekian kalinya Rusdi kembali berkutat dengan ponsel dinas. Sedangkan Arman berjongkok di samping pria yang hampir mencelakai istrinya. Siapa yang memerintahkanmu? Apa kau akan membayarku, jika memberitahu? Bangsat. Tangan kanan Arman meremas kuat lutut pria itu hingga berteriak kesakitan. Di tempat lain, fase inkubasi virus yang dikatakan dokter hari itu, benar-benar menyiksa Bunera, seolah merasakan neraka dunia. Panas. Pekiknya sambil meronta-ronta, sambil berusaha melepaskan B4Ju-nya. Nyeri, badan mama sakit semua Arkan. Seorang dokter jaga mulai berkeringat dingin, saat menyaksikan gejala yang dirasakan Bunera Percis seperti gejala awal R4 bis aktif. Belum lagi, masalah tekanan D4 Rah dan fungsi Gen 4L wanita parubaya itu juga menjadi masalah lain yang memperberat gejala. 24. Vaksinasi sudah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus.
Namun karena vaksin terlambat diberikan dan imunitas tubuh yang kurang mumpuni di usianya sekarang, membuat beberapa faktor menjadi pengecualiannya. Dok, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Arkan sesaat setelah dokter selesai menyuntikkan cairan obat di selang infus Bu Nera. Beliau harus tetap dalam pengawasan selama 1-2 bulan ini. Semoga apa yang kita takutkan tidak terjadi. Kedua tangan Arkan kembali terasa dingin dan berkeringat saat mendengar penjelasan dokter. Di sisi kanan berangkar, ia mengusap-usap punggung tangan mamanya yang terkulai lemas. Hampir 1 jam beliau mengeluh sakit sendi dan kelelahan, akhirnya bisa tertidur lelap setelah disuntikan obat. Hal seperti ini baru berlangsung kemarin, dan hari ini gejalanya pun semakin berat. Setelah kepergian dokter, Arkan keluar sebentar untuk menemui Pak Abdul. Beliau memilih menunggu di luar selama pemeriksaan karena tidak tega mendengar istrinya mengeluh. "Bagaimana? Apa kata dokter?" tanya Pak Abdul yang langsung berdiri dari kursi tunggu. "Sepertinya Mama tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat," kata dokter. Gejala yang dirasakan sekarang adalah efek dari gigitan H3W4N waktu itu. Fase inkubasi yang ditakutkan, sepertinya mulai terjadi. Astagfirullah. Kedua lutut yang terasa lemas, membuatnya kembali duduk di kursi. Seburuk apapun hubungan mereka sekarang, tapi Pak Abdul seakan tidak siap jika terjadi sesuatu kepada istrinya. "Arkan, mulai sekarang bujuk mamamu untuk lebih banyak beribadah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya." Tepat setelah ucapan Pak Abdul selesai, Daeng kembali. Ayah dua anak itu, langsung menghampiri Arkan dan Pak Andul di kursi tunggu yang terletak tepai di depan ruang rawat Bu Nera. "Ada apa ini? Jangan bilang tante ngamuk lagi. Bahkan ini lebih parah dari yang kemarin," sahut Arkan, kemudian kembali menunduk lemas. Memikirkan segala kemungkinan terburuk yang membuat semakin takut. Pak Abdul sendiri kembali berdiri, berhadap dengan Daeng. "Kondisi Mama Arkan sedang tidak baik. Om minta, besok pagi kamu cabut laporan di kantor kepolisian. Berhentilah memfitnah Chelsea, sekarang kita fokus ke proses penyembuhannya saja." "Apa? Dicabut?" Daeng berdecak sambil bersedekap dada. "Aku tahu, Om udah nggak sabar mau cerai dari Tante, tapi tidak sampai mendoakan dia cepat mati juga. Tante akan baik-baik saja dan wanita kampung itu harus menuai akibat dari perbuatannya. Lagi pula sekarang, wanita kampung itu membuat laporan balik. Ya aku nggak mungkin mundur dong. Itu sama saja aku menjebloskan diri sendiri ke penjara," lanjut Daeng yang selalu merasa benar. "Tidak bisa begitu." Pak Abdul hampir lepas kendali. Untung saja, Arkan langsung berdiri, menahan bahunya. "Sudah, biarkan saja," ucap Arkan sembari menatap tajam ke arah Daeng. Toh Daeng yang akan kena batunya kalau sampai Chelsea tidak terbukti bersalah. 25. "Cek, kamu dan Om Abdul sama saja." Menggelengkan kepala dengan ekspresi tak percaya. "Memang cuma aku yang bisa diandalkan. Di saat seperti ini, Tante Nera tidak mungkin berbohong. Dan asal tahu saja, aku menemukan saksi yang melihat kejadian itu di bandara, tentu aku semakin percaya diri." Arkan memutar bola matanya dengan malas lalu kembali masuk ke ruang rawat Bu Nera. Sedangkan Pak Abdul memilih untuk pulang ke rumah untuk beristirahat, karena saat ini kondisi kesehatan beliau pun sedang tidak baik.